Meningkatnya jumlah impor sapi di Indonesia mengakibatkan mengikisnya populasi sapi lokal yang semestinya terus diupayakan pemerintah Indonesia. Sementara itu, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian memprogramkan pemenuhan kebutuhan daging masih bertumpu kepada sapi potong. Populasi sapi potong terus mengalami penurunan akibat tingginya pemotongan yang disebabkan oleh terbatasnya sapi bakalan. Oleh karena itu, peningkatan populasi menjadi pilihan. Sapi PO memiliki potensi menjadi cikal bakal berkembangnya sapi potong di Indonesia. Populasi di Jawa Tengah menunjukkan bahwa lebih 60% sapi potong di Jateng adalah bangsa PO. Namun kualitas sapi PO di tingkat peternak menurun 13%. Hal ini diduga akibat pembibitan sapi potong lokal belum tertata dengan baik. Inilah data ukuran tubuh induk sapi PO di tingkat peternak. Ternyata telah terjadi penurunan yang ditunjukkan dengan ukuran tubuh induk sapi PO di bawah standar ukuran tubuh sapi PO kelas 1 Badan Standar Nasional. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Jawa Tengah bersama stakeholder, dalam hal ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, Balai Inseminasi Buatan Ungaran, dan instansi terkait lainnya telah dihasilkan dan ditetapkan galur sapi PO Kebumen sebagai ternak lokal. Kelebihan galur PO Kebumen antara lain, ukuran tubuh memenuhi standar ukuran tubuh sapi PO kelas 1 berdasar Badan Standar Nasional, bahkan tertinggi untuk ukuran tubuh sapi PO di Jawa Tengah. Oleh karena itu, di Jawa Tengah kini telah diinisiasikan program penyelamatan populasi sapi lokal melalui introduksi berupa penyediaan semen beku sapi PO asal Kebumen untuk disebarkan dan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ternak yang ada di wilayah sumber bibit. Berikut ini adalah kualifikasi 2 pejantan sapi PO Kebumen yang diambil spermanya di BIB Ungaran. Performa dari kedua pejantan yang meliputi ukuran tubuh dan lingkar skortum menunjukkan jauh melebihi standar ukuran tubuh dan lingkar skortum pejantan sapi PO SNI. Kegiatan introduksi ini tengah berjalan di beberapa daerah, yaitu Kabupaten Grobogan, Blora, Rembang, Kebumen, dan Klaten. Kegiatan dilakukan dalam upaya mendukung terbentuknya kawasan perbibitan sapi PO di Jawa Tengah. Inilah salah satu kelompok ternak yang mendapatkan pendampingan dari BPTP Jawa Tengah. Kelompok ternak Margo Mulyo yang beralamatkan di Desa Simo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan. Dari hasil inseminasi buatan dengan menggunakan semen sapi PO Kebumen menghasilkan anakan sapi atau pedet yang dapat diterima oleh para anggota. Sini niki saya suka dengan sapi putih karena satu Pak nggih, mudah perawatan ya. Yang satu mudah perawatan, makanannya maling sedikit dibanding sapi merah. Terus yang kedua Pak, mudah kawinnya, satu kawin sekali jadi Pak. Peternak di daerah kami rata-rata semua peternak itu mengandalkan sapi PO Pak. Di samping untuk pakannya mudah Pak, untuk waktu dia birahi, dia disuntik IB dengan petugas inseminator, rata-rata untuk sapi putih ini PO ini rata-rata 1 kali jadi beda dengan sapi limusin atau sapi simental dan lain sebagainya. Populasi di Desa Simo ada sekitar 2.800-an ekor, itu sapi putihnya sekitar 70%-an lah dari jumlah populasi. Itu masyarakat udah mulai senang atau mau untuk di IB atau inseminasi buatan setro jenis putih atau PO yang diproduksi BIB Ungaran dengan pejantan PO Kebumen untuk menghasilkan pedet itu udah seimbang sama pedet simental, limosin itu udah mengimbangi. Terus sama petani kelihatannya mulai senang
mau untuk di IB. Untuk tingkat kebuntingan atau inseminasi buatan itu lebih gampang daripada sapi-sapi eksotis atau sapi-sapi simental, limosin atau brangus untuk di IB. Paten gerobokan dalam hal ini di sektor atau subsektor peternakan, utamanya peternakan sapi potong, ikut mendukung pengembangan kawasan perbibitan sapi potong. Pengembangan kawasan perbibitan sapi potong kami di beberapa lokasi, diantara di Kecamatan Kradenan, sebagai contoh di Desa Simo ini, di kelompok Margomulyo, kita kembangkan sapi putih, sapi lokal putih, yang dalam hal ini kami bekerja sama dengan BPTP, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah, untuk melestarikan sapi PO. Dalam hal ini kami mengintroduksi atau melakukan inseminasi melalui inseminator Mas Edim Sugianto dengan stro atau mani beku Ungaran yang bangsa sapinya bangsa sapi PO dari Kebumen. Kemudian selanjutnya kawasan perbibitan sapi potong ini diharapkan ke depan merupakan kawasan yang dibentuk untuk bisa memasarkan produk secara bersama-sama, karena satu kawasan beternak sapi putih semua akhirnya menjadi one village, one product. Maksudnya satu kawasan menghasilkan produk sapi putih semua. Nah, ini yang kita harapkan. Kemudian juga yang tidak kalah penting dalam hal pemasaran, karena satu kawasan sapinya putih semua. Kalau orang mau cari sapi putih, ya tinggal datang aja ke kelompok-kelompok di Desa Kradenan ini. Inilah sapi pedet hasil dari inseminasi buatan dengan bibit sapi PO Kebumen. Dapat kita amati kelebihan dari anakan sapi hasil inseminasi berikut. Dengan umur sapi yang baru menginjak 6 bulan ini, memiliki postur tubuh besar dan ciri khas daripada sapi PO asal Kebumen, yakni memiliki punuk, lehernya bergelambir, dan terdapat lengkungan di ruas punggungnya. Peningkatan kualitas sapi PO ditunjukkan dengan peningkatan bobot lahir pedet, hasil perkawinan antara semen pejantan sapi PO Kebumen dengan sapi lokal. Dari data berikut ini menunjukkan bahwa introduksi pejantan sapi PO Kebumen yang dikawinkan dengan induk sapi PO lokal menunjukkan peningkatan bobot lahir pedet. Untuk diketahui bahwa bobot lahir berkolerasi positif dengan bobot sapi. Artinya, makin besar bobot lahir, makin besar pula bobot sapinya. Bobot sapi merupakan salah satu kriteria dalam menentukan kualitas sapi potong. Blora mempunyai potensi yang sangat besar untuk sapi potong, khususnya yang PO. Populasi sapi Blora, sapi di Kabupaten Blora itu yang terbesar di wilayah Jawa Tengah. Jumlahnya lebih dari 210.000 ekor, di mana 86%-nya itu adalah sapi PO. Dan kami dari Kabupaten Blora sudah mengusulkan ke Kementerian Pertanian agar Blora dapat ditetapkan sebagai wilayah sumber bibit sapi PO, karena memang ada 2 kecamatan yang sangat potensial, yaitu yang pertama di Kecamatan Jepon, desanya itu ada 3, yaitu Desa Palon, Desa Mlungun, dan Desa Kawengan. Sementara kecamatan yang lainnya adalah Kecamatan Jiken, desanya adalah Desa Mlebo. Dan petani peternak kami yang ada di Kabupaten Blora itu sudah siap untuk dijadikan contoh sebagai pusat perbibitan sapi PO, karena sudah mendapatkan pendampingan yang sangat intens dari BPTP, sehingga para petani peternak sudah mengetahui, sudah memahami prinsip-prinsip perbibitan. Kemudian kami juga sudah siap untuk mendukung suksesnya program SIWAP yang diluncurkan oleh Kementerian Pertanian
nanti di tahun 2017. Kami siap untuk mensukseskan. Saya sebagai inseminator yang mana untuk melaksanakan IB di Desa Palon ini, banyak sekali para petani menginginkan untuk minta di IB pakai sapi PO. Sebab apa? PO itu lebih mudah angka jadinya dibanding dengan sapi merah. Jadi sapi merah kemarin itu saya IB sampai 7 kali, 4 kali. Terus saya ganti pakai setro PO, ternyata 2 kali 3 kali sudah jadi. Jadi untuk lebih efisien, lebih ekonomis, diminta itu PO yang paling bagus untuk perkembangan selanjutnya, itu seperti itu. Nenek moyang kita itu semuanya sapi putih. Setelah ada masuk program sapi merah itu, akhirnya lambat laun berubah menjadi merah semua. Terus dari itu banyak ada kendala dan keluhan, yaitu yang betina dari merah itu ternyata IB-nya beberapa kali, tidak bisa 1 atau 2 kali bisa bunting seperti yang dulu kala sapi-sapi nenek moyang kita sekali IB itu bisa bunting. Tapi waktu sapi merah itu susah untuk bunting, apalagi kalau dia sudah turunan. Itu bahkan ada yang memberi informasi sampai 12 kali IB belum bisa bunting. Terus pada tahun 2014 berawal dari kelompok kami, ada kegiatan perbibitan sapi PO, yaitu kita diberi indukan 20 ekor yang sudah ber-SKFB itu. Ternyata dari situ kita dikasih semen beku yang dari Kebumen, yaitu ada Waluyo Seto, itu contohnya itu. Ternyata indukan itu 1-2 kali IB sudah bisa bunting. Terus akhirnya berawal dari kelompok kami, keturunannya melihat keturunannya cukup bagus seperti ini dari Waluyo Seto ini cukup bagus. Akhirnya respon dari warga sekitar antusias sekali. Terus saat ini sudah mulai mengembang ke putih. Karena apa? Bahwa dari sapi putih pertama pakannya cukup mudah, juga pakannya tidak sebanyak yang sapi merah. Yang paling penting lagi yaitu sapi putih itu mudah untuk bunting. Itu yang dirasakan oleh peternak yang memelihara sapi putih. Peningkatan kualitas dalam hal ini bobot badan dan peningkatan populasi sapi PO menjadi salah satu alternatif pilihan. Mengingat populasi dan kualitas sapi potong yang menurun. Dengan keberhasilan introduksi semen beku dari pejantan sapi PO Kebumen ini, membuat para peternak sapi potong kembali memilih induk sapi PO sebagai sumber penghidupannya. Berdasarkan hasil survei, menunjukkan bahwa peternak sapi di Kabupaten Blora sebesar 62,06% mereka memilih memelihara induk sapi PO. Dari Grobogan dan Blora, Jawa Tengah, Ali Maskur, Agronews TV Indonesia melaporkan.